berharap semua kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita semua sama-sama tunduk kepala dan kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dan kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 284, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Allahku, Bapakku. Allahku, Bapakku, aku datang menyembah. Kasih-Mu padaku sungguh indah selamanya. Sabda-Mu, suara-Mu ingin selalu ku dengar. Ajarlah, tolonglah, ku lakukan yang benar. Adik-adik, sekarang kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita minta semua lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, Bapa yang kami sapa dan sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di jam pagi yang berbahagia ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mohon Roh Kudus pimpin kami anak-anak-Mu, berkati kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Puji-Pujian yang terambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 yang akan dibacakan oleh teman kita Hans. Ayat 9 sampai 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kaki yang menjadi jalan. Sekarang kita sambut Mazmur Pujian yang penyanyi dari Kidung Ceria 271, bait yang pertama dan yang kedua. Cinta akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintah-Nya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan buka Alkitab.
Silakan dibuka Ulangan 30, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Ulangan 30 ayat yang pertama sampai ke-6. Ulangan 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kalau sudah siap adik-adik, kita akan berdoa. Di sini ini akan ajak adik-adik untuk berdoa ya. Sudah semua? Baik, kalau sudah, Ulangan 30 ayat 1 sampai 6, tetap terbuka Alkitabnya dan kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam ibadah ini. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, diamkan hati dan pikiran kami, dan hanya suara Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan Yesus yang baik, besertalah dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Nanti pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh Adik Meta, teman kita ya. Silakan Adik Meta. Bacaan hari ini adalah dari Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal diberlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada ya Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyanyikan engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalu daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memiliki pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Trap. You've led us into a trap. What kind of leader are you? You'll have us killed, all of us! Moses. You know my voice.
witchcraft. It must be. Or God's word. I say witchcraft! No. It's the only way to escape.
Have them collect all the weapons. We still may need them. Adik-adik, tadi kita sudah nonton ya adik-adik ya. Kita nonton film singkat. Nah, adik-adik bisa melihat di situ. Ada beberapa tulisan yang Cinini tebalkan ya. Contoh yang pertama, ada tulisan ya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kemudian ada lagi ketaatan. Nah, hari ini kita akan membahas dari yang tadi sudah dibaca, Ulangan 30 ayat 1 sampai 6. Tapi Cinini akan coba ajak adik-adik ya untuk tahu. Sekarang Cinini tanya dulu. Kalau kitab Ulangan itu adik-adik tahu di mana? Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Nah, di Perjanjian Lama itu kitab Ulangan kitab yang kelima adik-adik. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di Ulangan ini coba adik-adik lihat. Ulangan itu ada berapa pasal adik-adik? Coba dibuka Alkitabnya. Ada berapa pasal? Iya, ada 34 pasal. Nah adik-adik, Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 ini kalau adik-adik baca judulnya apa adik-adik? Coba kita buka ya. Judulnya adalah Pulih Setelah Tobat. Berarti dipulihkan bangsa Israel ya adik-adik, dipulihkan setelah mereka bertobat. Di sini adik-adik bisa belajar bahwa ketaatan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Kalau adik-adik taat, di sekolah taat, guru menyampaikan apa, adik-adik taat, itu akan berjalan dengan baik. Guru bilang, besok ulangan, harus belajar. Berarti adik-adik taat dan adik-adik belajar, hasilnya juga akan baik. Ada lagi, di saat pandemi ini, kalau kita keluar rumah, mama papa, kita selalu bilang, awas, jangan lupa memakai masker. Lalu adik-adik tidak taat. Apa yang akan terjadi? Adik-adik bisa terserang sakit misalnya. Atau apalagi yang menurut adik-adik yang biasanya diberikan nasihat, lalu adik-adik tidak mendengar. Itu tidak baik adik-adik. Nah di sini adik-adik melihat ketika Musa taat kepada Allah, maka dia dituntun oleh Allah, oleh Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Sama adik-adik. Cinini, adik-adik sama juga. Kalau kita taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh orang yang lebih tua, disampaikan nasihat, kita mendengar, kita akan mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi pesan hari ini, adik-adik diminta taat dengan kesungguhan hati. Taat bukan hanya sekedar taat, tapi benar-benar taat akan perintah. Adik-adik, semoga firman Tuhan kali ini dapat mengantar adik-adik untuk semakin hari semakin baik, semakin taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 269, baitnya yang pertama dan kedua. Kidung Ceria 269, baitnya yang pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah
sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, kita akan masuk di dalam aktivitas. Cini ini akan menjelaskan sedikit ya adik-adik. Hari ini kita telah belajar dari firman Tuhan tentang ketaatan. Nah, aktivitas kita pada hari ini adalah proyek ketaatan. Proyek ketaatan itu gimana? Adik-adik, silakan baca poin pertama. Adik-adik diberikan tugas menulis doa setiap hari satu nama. Bisa mama, papa, adik, oma, opa, atau orang-orang terdekat adik-adik. Ingat, satu hari satu nama ya. Contohnya, jika mendoakan papa hari ini, apa saja yang ingin didoakan buat papa? Nah, pada besok hari bergantian lagi, misalnya mendoakan mama. Apa saja yang akan didoakan buat mama? Itu ya adik-adik, itu adalah tugas pertama adik-adik. Yang kedua, tugas aktivitas kedua adalah adik-adik diberikan tugas membaca Alkitab satu hari satu pasal. Ini di kitab Roma. Adik-adik baca mulai Roma pasal 5 sampai Roma pasal 10. Satu hari satu pasal. Dan setelah itu, adik-adik buatlah ringkasan tentang apa yang adik-adik baca dan sampaikan ringkasannya, bisa berbentuk video atau tulisan. Jika video, adik-adik boleh langsung dikirimkan ke WhatsApp grup kelas tanggung ya. Oke, ditunggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu kami dimampukan tetap setia kepadamu dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Berkatilah setiap kami agar dalam kesetiaan dan bijaksana kami membawa kegembiraan bagi banyak orang. Ya Allah yang rahmani, ajar kami untuk melakukan kebaikan dalam ketulusan. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi pengikut-Mu bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat perbuatan, pemikiran, dan kesungguhan hati kami. Allah yang memiliki rencana indah dalam hidup kami, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menyadari apa yang baik yang Engkau perkenankan untuk kami raih dan capai, dan apa yang buruk yang harus kami hindari. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan agar kami berkenan di hadapan-Mu. Mampukanlah kami untuk menjauhkan diri dari mengejar pujian, sebab hanya Bagimu-lah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak, adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, tolong kami dalam mengatasi kesulitan-kesulitan.
karena bagimu tidak ada yang sulit. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintah kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan akan jamah semua sakit penyakit yang ia derita, dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali, dan dapat berkumpul bersama keluarga terkasih, dan dapat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara daring. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-Mu, Engku dan Encik, agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah para pelayan Pelkat PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melakukan pekerjaan-Mu dengan bertanggung jawab. Kami bersyukur kasih-Mu memelihara hidup kami. Tuhan, tolong mampukan kami untuk memakai hari ini dengan cara berlaku taat dan setia terhadap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan, adik-adik. Untuk itu kita sambut dengan lagu nomor 264. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan. Untuk itu kita berdiri, kita berdoa dengan bernyanyi. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan warta PA. Yang pertama, ibadah IMPA tanggal 16 Mei melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, latihan paduan suara pada setiap hari Sabtu jam 10 sampai dengan 10.30. Yang ingin bergabung dapat menghubungi Encik Vivi. Yang ketiga, persembahan adik-adik dapat dimasukkan dalam amplop dan dikirim ke gereja. Yang keempat, terima kasih kepada Kakak Yohan yang mengiringi pujian dan kepada adik Hans dan adik Meta yang sudah bertugas. Tuhan memberkati pelayananmu. Warta kelima, yang bertugas membaca Alkitab dan Mazmur Pujian Minggu tanggal 16 Mei adalah adik Delbert dan adik Detra. Demikianlah warta PA. Terima kasih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita akhiri ibadah ini. Firman Tuhan sudah kita dengar. Lakukanlah itu dalam hidupmu. Tetaplah setia karena Allah tidak pernah berubah. Ia tetap setia, mencintai dan mengasihi kita sebagai anak kepunyaannya. Mari kita sambut dengan menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, bait yang pertama saja. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Terimalah berkat Tuhan.
Semoga kita semua selalu dinaungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, salam sehat, tetap bersemangat, penuh berkat. Shalom.